tahu Vira dari mana? Dari kampus Ibu. Bagaimana dengan perkuliahan hari ini? Alhamdulillah lancar. Eh, apakah Vira kesini atas dasar keinginan sendiri? Oh iya Ibu, kebetulan saya kesini atas dasar keinginan saya sendiri Ibu. Sebelumnya Vira sudah datang ke sini? Belum. Begini, konseling di lembaga ini adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu mahasiswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya atau agar dia mampu untuk mengambil keputusan yang tepat baginya. Nah, apa Vira sudah mengerti? Iya Ibu, saya sudah mengerti. Ya, jadi peran ibu di sini sebagai konselor yang berusaha membantu Vira untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang Vira hadapi. Lalu Vira sendiri sebaiknya sebagai konseling sebaiknya aktif dalam mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar. Iya Ibu, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tetapi saya tidak ingin kalau masalah saya diketahui oleh orang lain Ibu. Vira, jangan khawatir, insya Allah ibu akan menjaga rahasia. Karena di dalam beberapa kode konseling ini salah satunya asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu untuk mengungkapkan masalah tanpa perlu takut akan diketahui orang lain. Ya syukurlah kalau begitu Ibu. Baiklah, di lembaga ini ada 3 konselor yang standby di sini. Vira bisa memilih bagaimana. Yang pertama yaitu Bella Ningrum Salsabila MPD dari UIN Syarif yang berpengalaman 3 tahun. Yang kedua yaitu ada Ai Kadek Taniati dari tempat yang berpengalaman 4 tahun. Dan yang ketiga ibu sendiri, sarjana UIN Lampung yang berpengalaman baru 1 tahun. Silahkan pilih salah satu di antaranya. Saya dengan Ibu saja. Baiklah Vira, menemui ibu ada masalah apa? Saya ada masalah yang membuat saya bingung harus bertindak seperti apa Ibu. Lalu apa Vira masalahnya? Jadi seperti ini Ibu, IPK saya sangat rendah dan pergaulan saya kerjanya di kampus dan luar kampus juga Ibu. Terima kasih. Lalu apa harapan kamu setelah melakukan konseling ini? IPK saya meningkat dan rekan-rekan dapat bereaksi. Itu menunjukkan solusinya. Begini, konseling ini membutuhkan 3 waktu kali pertemuan dengan durasi 30 menit. Bagaimana Vira, setuju? Iya. Baiklah, kita mulai konselingnya. Ceritakan masalah apa yang sedang berjalan saat ini. Jadi begini Ibu, saya punya masalah dengan pergaulan saya yang kaitannya dengan nilai IPK saya yang sangat rendah di semester 1 ini Ibu. Kalau boleh tahu bagaimana kondisi pergaulan Vira saat ini? Saya mempunyai 4 teman akrab Ibu. Tetapi teruskan Vira, bagaimana? Saya membencinya Ibu. Masya Allah, menurut ibu sebaiknya Vira jangan berkata seperti itu. Kenapa Vira membencinya? Nilai IPK saya rendah Ibu gara-gara mereka. Sebenarnya saya ingin memilih berteman dengan mereka, tetapi tidak mungkin karena kami sudah berteman cukup lama dan tentunya saya akan dikucilkan. Apakah Vira sudah berusaha belajar dengan maksimal? Sudah Ibu, tetapi belajar saya sering terganggu oleh mereka Ibu. Kalau boleh tahu bagaimana keseharian kalian dalam pergaulan? Kami berempat selalu bersama-sama dan yang kami lakukan sangatlah tidak bermanfaat karena
menghabiskan waktu hingga petang hanya untuk main kemana-mana yang tak jelas, seperti shopping dan sebagainya. Lalu bahkan mereka merupakan ibadah atau sholat, Ibu. Vira sudah pernah menunggunya untuk meluruskan pergaulan kalian. Sudah, Ibu, tetapi tidak pernah direspon oleh mereka. Justru saya dipojokin. Saya kalau berargumen saat jalan bersama mereka lupa dengan sholat, saya sering menyadapnya, malah saya dibilang soalim. Memang sih, Bu, dibandingkan dengan mereka, saya sendiri yang masih sering sholat. Kalau saya puasa sunnah juga dibilang saya soalim, sering diledekin, dendam dan sebagainya. Sebenarnya saya juga pengen tetap menjadi akrab dengan mereka, Ibu. Jadi Vira bilang ini berhenti berteman. Kok sekarang ingin tetap menjadi teman akrab? Iya sih, Bu. Sepertinya saya tidak bisa mengubah mindset mereka dengan ingin mendapatkan IPK yang maksimal. Vira pasti bisa. Iya, Ibu. Jadi Vira benci pergaulan ini karena banyak dampak membaginya, termasuk IPK ya. Seperti itulah, Ibu. Memang terkadang kita memiliki banyak teman karena perilakunya yang tidak baik. Tetapi saya sedih, Ibu. Vira merasa sedih kenapa? Iya, Ibu, apalagi kami sudah berteman cukup lama ya, dan saya bingung dengan kondisi ini. Dikatakan jauh mereka tidaklah mungkin. Jika pertemuan ini tetap berlangsung, IPK saya selalu rendah, Bu. Vira kesal karena tingkah mereka yang mengakibatkan IPK Vira rendah. Iya, Ibu, apalagi kami sudah. Iya, Ibu, saya benar-benar tidak tahu harus bertindak seperti apa lagi. Kami juga sangat dekat, Ibu. Kesal karena kesalahan mereka, dan sekarang juga sedih setelah dengan mereka. Betul, Ibu, saya jengkel dengan kondisi seperti ini, Ibu. Vira merasa frustasi dengan keadaan ini. Iya, Ibu. Vira merasa frustasi dan kecewa dengan perilaku mereka, tapi Vira tidak tahu harus berbuat apa. Vira coba simpulkan apa masalah Vira sebelumnya. Iya, Bu, saya sedih karena semua ini selesai, Bu. Saya menginginkan nilai yang maksimal. Baiklah, kalau begitu, terlebih dahulu Vira hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam merumuskan tujuan ini, Vira harus mempertimbangkan saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah Vira tetapkan. Apa saja yang akan dilakukan, apa saja yang terlibat dalam permasalahan ini, Vira? Sepertinya hanya saya belajar saja, dan rekan-rekan saya, Ibu. Baik, lalu apa yang Vira lakukan untuk menghadapi ketidakmampuan Vira untuk mencapai nilai maksimal dan teman-teman bisa berubah? Saya akan berusaha dengan baik, Ibu. Ya, itu rencana yang bagus, tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara Vira melakukannya. Seperti ini, Bu.
Masalahnya di samping saya agak Riko dan teman-teman juga saya tidak pandai menasehati dengan baik, dan saya agak malas belajar jika dihadapkan dengan lingkungan seperti ini. Vira kesulitan merupakan nasihat karena Vira agak riku. Berarti Vira harus menghilangkan rasa riku. Kedua, Vira harus bisa merespon secara kuat dan hilangkan rasa dan belajar karena lingkungan. Untuk menghilangkan rasa riku insya Allah saya bisa, Bu. Lalu bagaimana caranya bisa merespon dengan kuat dan menghindarkan rasa malas belajar lingkungan. Begini, Vira dapat merespon secara akurat jika Vira dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain, dan Vira dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan frasa atau kalimat yang lembut dan juga tegas. Bagaimana Vira sudah mengerti? Lalu bagaimana cara menghindari rasa belajar malas karena lingkungan, Ibu? Sebenarnya dimanapun tepatnya ada hal yang membuat tidak malas dalam memperoleh tujuan. Semua tergantung kepada sikap kita. Kitalah yang menentukan semuanya, bukan lingkungan kita. Banyak orang yang gagal merubah dunia karena dia lupa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya, jika kita menginginkan lingkungan yang nyaman, maka ciptaan dahulu pada diri kita yang akan bergerak melepaskan peran depan dunia. Rasa malas itu ujian kita untuk mencapai tujuan. Hal ini harus benar-benar ditemukan dahulu pada Vira untuk memperoleh IPK terbaik, dan bahwasanya semua ujian itu ada jalannya. Bahkan Allah menyebutnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi insya Allah Vira bisa. Bagaimana, Vira sudah paham? Iya, Ibu. Insya Allah bisa ya. Setelah mendengar cerita dari Vira, Ibu akan berikan alternatif yang bisa Vira lakukan, yaitu Vira bisa melakukan teknik mendeling langsung atau mendeling simbolik, di mana ini teknik mendeling langsung adalah prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau biasa hendaknya dimiliki oleh konseling melalui contoh langsung dari konselor. Dari konselor sendiri, guru atau teman sebayanya. Sedangkan modeling simbolik adalah modelnya disajikan melalui media tertentu seperti video, slide, rekam suara. Bagaimana pendapatmu? Kedua pendapat bagus, Bu. Di sini Vira masih bingung pilih yang mana. Baiklah, agar Vira dapat memilih teknik cocok, enaknya Vira memilih saja alternatif tadi, kebaikan dan kerugiannya baik bagi dirimu maupun orang lain. Untuk Vira dapat menggunakan lembaran keseimbangan ini, silahkan diisi. Baik, Ibu. Coba sekarang kita uji bersama. Menurut saya yang paling penting adalah agar saya dapat bertindak tegas kepada teman-teman saya, Ibu. Bagaimana Vira sudah diuji keseimbangannya? Kalau sudah, tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan teknik modeling langsung dan simbolik. Iya, Ibu. Modeling langsung, keuntungannya saya bisa melihat langsung sekarang seseorang memperagakan bicara cara menyelesaikan masalah. Untuk kerugiannya
saya belum dapatkan Bu modeling simbolik dan temannya. Menurut saya sih kita bisa melihat orang memperagakan dalam bentuk video dan slide, sedangkan untuk kerugiannya kita tidak bisa pastikan. Kita tidak bisa pastikan banget yang ditampilkan lebih baik. Kayaknya kalau modeling langsung. Jadi Vira pilih yang mana? Saya pilih modeling langsung, Ibu. Oke, bagaimana perasaan Vira sekarang? Tetap Bu, saya sangat senang. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang akan Vira lakukan terlebih dahulu, kemudian selama pengantaran, dan sub langkah baik sub langkah dari awal maupun setelah dari langkah pengantaran itu. Saya pikir yang menjadi langkah awal saya yakni mempelajari teknik menjadikan sungguh. Itu adalah langkah awal yang baik, dan mana langkah pengantaran Vira yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan. Langkah pengantaran saya adalah saya akan memperagakan dari teknik modeling langsung. Nah, sekarang saya sudah melaksanakan apa saja kita akan melakukan. Yang menjadi langkah saya yaitu pertama, saya mempelajari teknik modeling langsung dengan baik dan tidak putus asa dalam berlatih baik sekali. Baik, kalau begitu kita bisa jumpa di lain waktu kembali. Baik Ibu, terima kasih. Kalau begitu saya pamit pulang Ibu. Ya, pertemuan kita cukup sampai di sini. Hati-hati di jalan ya Vira. Ya Ibu, terima kasih. Selamat malam. Iya Ibu, malam-malam. Perkenalkan, nama saya Melinda. Apa yang boleh saya dengar dari ceritamu? Ya, permasalahan saya ada di organisasi saya. Jadi di dalam organisasi tersebut kami mengumpulkan dana untuk membeli keperluan kami, dan salah dari kami tidak mau mengumpulkan dana, sehingga saya agak marah kepada teman saya tersebut, dan muncullah perdebatan antara kami sampai hal ini dilaporkan kepada kepala sekolah. Jadi kamu bermasalah dengan salah seorang senior yang tidak mau mendengarkan apa yang kamu bilang. Jadi kamu ikut organisasi apa? Organisasi Pasca. Oke. Sudah berapa lama ikut organisasi Pasca? Sudah hampir 1,5 tahun, Ibu. Sekarang kamu kelas berapa? Kelas 3, Ibu. Apa yang kamu rasakan setelah kamu berdebat dengan senior kamu? Perasaan saya marah, kesal, mendongkol karena dia juga agak tidak suka dengan apa yang saya bilang, Ibu. Apakah hubungan kalian sampai saat ini masih renggang atau sudah membaik? Karena sudah ditangani oleh kepala sekolah, maka hubungan kami mulai baik, karena ada teguran dari kepala sekolah. Karena jika tidak diberikan saran, mungkin hubungan kami tidak baik. Boleh tahukah yang berdebat dengan kamu
seorang cowok atau cewek? Cowok kak, cowok ibu. Tanggapan dia tentang perdebatan kalian bagaimana? Tanggapan dia kurang baik. Dia mengatakan saya adalah cewek tidak baik, sok jadi pemimpin. Tapi di sini saya bahkan sekedar memberi pendapat. Apa cowok tersebut hanya berselisih paham dengan kamu atau dengan semuanya? Ke semuanya. Oke dek, itu kan masalah organisasi kalian. Dan memang dalam suatu organisasi harus ada sebuah kekompakan dan kita sesama senior harus saling mendukung. Kalau misalnya diantara kita tidak ada pemahaman dengan kita, sebaiknya kita tidak melawannya dengan emosi, tapi itu kembali kepada diri kalian masing-masing, bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah tersebut. Apa ada sifat lain yang membuat apa ada sifat lain yang membuat kamu berdebat dengan senior tersebut, atau ada masalah di antara kalian? Tidak ada, saya hanya emosi saja. Apa ada masalah lain selain di organisasi yang kamu alami? Kalau masalah, saya pernah melawan guru. Itu terjadi pada saat kamu kelas berapa? Pada saat kelas 10. Masalah tentang apa dan apa boleh diceritakan? Saat saya mengerjakan tugas kelompok, di mana saya dipilih menjadi ketua dalam kelompok tersebut. Jadi teman-teman saya tidak menuruti apa yang saya katakan, sehingga pada saat penyerahan tugas saya dipanggil ke depan dan guru menanyakan mengapa saya tidak mengarahkan tugas. Jadi saya jawab, saya mengajarkan tugas, tapi kalau teman-teman saya tidak membantu, bagaimana? Jadi saya dibawa ke ruang BK, tapi saya tidak mau karena itu bukan salah saya. Karena saya sudah mengatakan kepada teman-teman untuk mengajarkan tugas. Jadi guru tersebut menyuruh saya membersihkan kelas seorang diri pada saat pulang sekolah. Lalu bagaimana perasaan kamu ketika disuruh oleh guru kamu untuk membersihkan kelas? Sakit hati, iri. Maksudnya mengapa cuman aku yang disuruh, kok yang lain tidak disuruh, padahal aku nggak bersalah. Lalu bagaimana pendapat kamu tentang teman-teman yang tidak merespon kamu? Saya berpikir positif saja kepada mereka karena saya juga terlalu keras sehingga membuat mereka sakit hati. Apakah setelah membersihkan kelas kamu ada perasaan benci dengan guru tersebut? Ada, tetapi dengan memahami keadaan tersebut, saya mulai menyadari bahwa saya terlalu keras. Jadi menurut saya biarlah mereka berprasangka buruk terhadap saya, tetapi saya enjoy saja. Boleh saya tahu sifat atau karakter bagaimana? Saya orangnya disiplin dalam hal waktu, orangnya agak keras dan cepat emosi. Tapi kalau orang meminta maaf, saya langsung memaafkan. Apa harapan kamu setelah teman-teman pada tugas kelompok itu? Kalau geng tidak ada, tetapi teman dekat ada. Harapan saya, kita harus saling bekerja sama. Baik itu masalah kecil, kita harus saling membantu untuk harus ada kekompakan. Apa di dalam sekolah kamu mempunyai teman dekat atau geng? Kalau geng tidak ada, tetapi teman dekat ada. Lalu di saat tugas kelompok tadi, bagaimana cara kamu menyampaikan sesuatu di kelompokmu? Kalau misalnya diberi tugas, saya berbicara dengan baik kepada mereka. Lalu apa respon dari teman-teman setelah kamu mengatakan hal itu? Mereka mengatakan iya, tetapi ada beberapa orang yang tidak menghiraukan. Jadi ada beberapa orang yang mengerjakan dan yang lainnya hanya menunggu atau hanya sekedar diskusi.
Apa harapan kamu di dalam kelompok ini supaya pada saat melakukan tugas kelompok dapat berjalan lancar? Saling bekerja sama, kompak, dan ada keseriusan agar dalam mengerjakan tugas kita tidak terlambat. Menurut kamu, apa sifat keras kamu ini positif atau negatif? Menurut saya positif dan ada juga negatif. Lalu bagaimana harapan kamu dengan organisasi kamu? Kita saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Walaupun kita sederajat, kita harus menghargai antara senior, pembina, dan junior. Menurut kamu, apakah saat melawan guru itu sebuah tindakan yang salah atau tidak? Iya, itu salah. Mungkin saat ini saya belum berpikir, tetapi langsung menjawab perkataan ibu tersebut, dan juga saya dalam keadaan emosi. Bagaimana perasaan kamu ketika membenci guru tersebut? Ketika bertemu dengan guru tersebut, saya cuek dan tidak saling sapa, dan tidak melihat guru itu karena benci. Apakah sampai sekarang kamu masih membenci guru tersebut? Tidak, cuma 2 hari, karena sudah ada pemikiran bahwa membenci guru itu tidak baik. Apa yang membuat kamu berbaikan dengan guru tersebut? Saya mendapat nasihat dari guru agama. Apa yang dikatakan oleh guru agama kepada kamu? Dia memberi motivasi agar tidak membenci guru. Apakah dari hal tersebut kamu menyadari kesalahan kamu? Iya, Ibu. Baiklah Dek, mungkin ini hanya wawancara biasa yang mungkin awal dari mengenal kamu lebih dalam lagi. Dan terima kasih buat kehadiran Adik, bisa bersama dengan saya untuk ikut di sini, dan mudah-mudahan dalam tugas kalian ke depannya akan timbul kekompakan, dan itu tergantung kepada Adik sendiri. Bagaimana kamu memimpin sebuah kelompok, dan mungkin sifat keras dan emosinya agak diturunkan agar tidak mempengaruhi dalam proses belajar kamu. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran, dan saya sangat senang bisa bertemu dengan kamu. Saya berharap kamu bisa sukses dalam belajar dan sehat selalu. Buat kakak, terima kasih atas sarannya. Terima kasih, Bu. Ya.